Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita kembali belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang kerajaan Islam pertama kali di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, kita harus mengenal betul bagaimana Islam proses masuknya ke Indonesia hingga sampai sekarang ini. Di materi ini ada 3 kemarin tentang persinggahan mubalik Islam di Indonesia, kemudian masuknya Islam ke Indonesia, dan yang terakhir adalah kerajaan Islam di Indonesia yang sekarang kita bahas. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan besar Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia antara lain adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di muara Sungai Peusangan. Jadi ini adalah daerah yang pertama kali dikunjungi oleh para mubalik, sebagaimana di materi sebelumnya. Jadi para mubalik dari bangsa Arab ini singgah di Indonesia itu di daerah Aceh yang pertama kali, sehingga di sanalah kemudian berdiri Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya sangat strategis, yakni berada di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, dan menjadi penghubung antara pusat-pusat perdagangan kepulauan Indonesia dengan Gujarat, India, dan Cina. Ini, mari kita perhatikan peta ini. Di peta ini dapat kita saksikan, kalau kita melihat dari peta negara Arab sebelumnya, ini adalah jalur-jalur pelayaran dari para pedagang Arab menuju ke Cina itu melalui Selat Malaka, sehingga di Aceh ini menjadi singgahan yang sangat strategis, karena itu jalur utama dari Arab menuju Cina. Tanah di Kerajaan Samudra Pasai ini sangat subur dan makmur, kaya akan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh orang-orang di daratan Eropa dan Arab. Inilah yang kemudian menjadi daya tarik para pedagang dari bangsa Arab untuk singgah di sana, berdakwah di sana, kemudian berdirilah sebuah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga mempunyai mata uang sendiri. Ini hebatnya Kerajaan Samudra Pasai. Terdiri dari 3 macam. Mata uangnya ada yang berbentuk emas, ada yang berbentuk perak, dan ada yang berbentuk timah. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Oleh beliau, agama Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan dan menggunakan madhab Imam Syafi'i menjadi panutannya. Ini peran daripada Sultan Malik As-Saleh. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, kerajaan kemudian dipegang oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Malik At-Thohir. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran karena terjadi pecahan di internal kerajaan. Ini yang sering terjadi di sebuah kerajaan-kerajaan,
perang internal antar putra mahkota atau antar pejabat-pejabat di dalam. Akibatnya kegiatan perekonomian pindah ke kerajaan Malaka. Karena di Samudra Pasai ini sudah tidak kondusif, maka pusat perekonomian pindah ke kerajaan Malaka dan para pedagang pun tidak tertarik berada di Samudra Pasai sehingga pindah ke Malaka. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1524 dikuasai oleh Ali Muhayyad Shah dari Aceh. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai di bawah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Sekarang kita belajar tentang kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Sumatera bagian utara. Ini juga sama seperti kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1161 bersamaan dengan kerajaan Samudra Pasai, yakni setelah kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan di wilayah Sumatera Utara. Jadi sudah banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh, termasuk kerajaan Sriwijaya itu adalah bukan Islam. Setelah kerajaan Sriwijaya ini mengalami kelemahan, muncullah kerajaan-kerajaan baru dan berbasis Islam. Kerajaan Samudra Pasai menghormati dan menganggap kerajaan Perlak adalah sahabat dan saudaranya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Samudra Pasai dan kerajaan Perlak ini bersamaan berdirinya, tetapi keduanya saling menghormati, saling menghargai, wilayahnya dihargai, dan menganggap kerajaan Perlak adalah sahabat atau bahkan saudara daripada kerajaan Samudra Pasai. Persaudaraan ini kemudian dipererat dan diperkuat dengan disuntingnya putri Perlak oleh Pangeran Pasai, sehingga dua kerajaan ini semakin erat, semakin dekat hubungannya. Ketiga, ada kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Ali Muhayyad Shah. Kerajaan ini didirikan setelah kerajaan Samudra Pasai dan Malaka runtuh. Tadi sudah kita sampaikan, kerajaan Samudra Pasai ini runtuh, kemudian Sultan Ali Muhayyad Shah ini yang kemudian memanfaatkan kerajaan Samudra Pasai ini semakin runtuh, perekonomian pindah ke Malaka. Malaka juga sama, semakin lemah sehingga dimanfaatkan oleh kerajaan Aceh, oleh Sultan Ali Muhayyad Shah untuk mendirikan kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Ali Muhayyad Shah ini menjadikan kerajaan menjadikan Darussalam, kota Darussalam sebagai pusat kerajaan. Sebab apa? Karena kota Darussalam ini selalu ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Tempatnya yang strategis membuat kota Darussalam ini selalu ramai, menjadi tujuan para pedagang. Melihat kondisi ini, maka Syekh Ali Muhayyad Shah, Sultan Ali Muhayyad Shah memanfaatkannya dengan menjadikan kota Darussalam menjadi pusat kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1524 Masehi, Sultan Ali Muhayyad Shah mengembangkan wilayah kerajaannya. Semakin dilebarkan kekuasaannya dengan mengembangkan wilayah, melebarkan wilayahnya. Tak lama kemudian beliau wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Alauddin Riayat Shah. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran sejak menguatnya VOC di Nusantara. Ini mulai penjajahan. Ya, ini penjajah masuk, kemudian kerajaan-kerajaan ini mulai Aceh Darussalam ini mulai lemah.
Yang keempat ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang pertama kali di Pulau Jawa. Yang ketiga tadi itu di Aceh. Kenapa? Karena Aceh adalah merupakan tempat yang pertama kali, jalur pertama yang dituju oleh para pedagang dari bangsa Arab, para mubalik dari bangsa Arab. Sebelum menjadi kerajaan, Demak merupakan daerah Kadipaten Majapahit yang bernama Bintoro. Jadi awalnya masuk di Kadipaten Majapahit, masuk wilayah kerajaan Majapahit, bukan Islam. Oleh Raja Majapahit, Bintoro diberikan kepada anaknya yang bernama Raden Fatah untuk memimpin daerah Bintoro dan sekitarnya. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, Raden Fatah atas dukungan para wali dan ulama-ulama tanah Jawa mendirikan kerajaan Islam di pesisir pantai utara Jawa. Jadi para ulama di situ sudah ada, para wali sudah ada di Demak, ya, daerah Bintoro, yang asalnya Bintoro. Kemudian para ulama ini sepakat menunjuk Raden Fatah untuk mendirikan kerajaan Islam di sana. Kerajaan Demak ini menjadi salah satu kerajaan maritim yang hebat di Asia Tenggara. Ini kerajaan Demak terkenal. Setelah Raden Fatah wafat, kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus yang memimpin hanya 3 tahun. Jadi Adipati Unus ini tidak bertahan lama dalam memegang pucuk kekuasaan di kerajaan Demak. Walaupun singkat, Sultan Adipati Yunus banyak berjasa dalam mengamankan wilayah dan dakwah Islamiyahnya. Ini meskipun sebentar tapi barokah usianya. Kekuasaan pemerintahannya barokah. Adipati Yunus juga menjadi pemimpin dalam perlawanan mengusir Portugis di Selat Malaka. Ini kehebatan daripada Adipati Yunus, tapi sayangnya beliau tidak bertahan lama memegang kekuasaan daripada kerajaan Demak. Raja Demak yang terakhir adalah Pangeran Trenggono yang merupakan adik kandung daripada Adipati Yunus. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Ini sangat terkenal kerajaan Demak. Ia menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan di Jawa dan sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Makanya Demak ini sangat terkenal karena itu tadi. Karena Demak menjadi pusat kekuasaan di Jawa dan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Ini mulai dengan setelah kerajaan Demak ini, Islam semakin pesat berkembang di Nusantara, di Indonesia. Sekian, terima kasih untuk materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan materi ilmu ini bermanfaat untuk wawasan kita memahami sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sekian dari saya, kurang terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.